Pengertian sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai pihak yang berperan penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesejahteraan dalam menangani semua masyarakat, baik miskin maupun kaya. Karakteristik sistem ekonomi sosialis. 1. Komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan, yang selanjutnya menciptakan kesenjangan kelas sosial. Oleh karenanya, sosial bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. 2. Keyakinan bahwa sangat dimungkin untuk membentuk sistem egaliter yang berdasarkan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialisasi berbeda pendapat tentang implementasi. Ada yang cukup dengan membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Ada yang berpendapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat perlunya negara dan partai untuk mewujudkan hal tersebut. Mereka sependapat bahwa mereka menolak self-interest atau kepentingan pribadi dan persaingan. Membacakan materi tentang perbandingan antara ekonomi sosialis dengan ekonomi Islam. Pertama, worldview. Sebagaimana kapitalisme, pandangan hidup yang dibangun oleh sosialisme masih berasaskan pada paham sekularisme dan materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dilihat dari pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu. Religion is the sight of the oppressed creature, the heart of a helpless world, and the soul of soulless condition. It is the opium of the people. Agama adalah desah napas keluh dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tidak punya hati, jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agama dianggap sebagai sebuah ilusi yang dibangun oleh manusia sebagai tempat mengadu atas berbagai permasalahan yang dihadapi dunia. Manusia yang menciptakan agama. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan yang semu adalah sebuah tuntutan untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya. Agama dianggap tidak memiliki peran dalam masyarakat komunis. Baiklah, kedua, pertimbangan nilai dan moral. Di buku The Communist Manifesto 1848, Marx dan Engels menjelaskan bahwa komunisme menghapus semua agama dan semua moralitas sebelumnya. Dengan kata lain, komunisme memiliki bangunan sendiri yang berbeda dengan agama dan moralitas manusia sebelumnya. Moralitas yang digunakan pada masyarakat sebelum dianggap senantiasa melahirkan pertentangan kelas, eksploitasi sebagai masyarakat atau masyarakat lainnya tentu saja berlangsung. Meskipun dengan bentuk dan variasi yang berbeda, revolusi komunisme merupakan gerakan radikal yang menghapus semua relasi tradisional. Gerakan radikal yang menghapus semua relasi tradisional. Nilai yang dibangun oleh komunisme adalah nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan kelas sosial. Ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Sosialisme lebih mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk memiliki, dikala oleh
nasional atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok produksi. Barang dan jasa harus ditunjukkan pada kepentingan sosial. Marx dan Engels menjelaskan bahwa kelompok pekerja diharapkan menguasai politik untuk dapat memusatkan seluruh instrumen produksi di tangga negara. Setelah itu produktivitas akan digenjot secepat 23 pengusaha oleh negara didasarkan pada ketidakpercayaan pada sistem kapitalis yang mementingkan kepentingan individu daripada sosial. Keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sosialisme adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Ini adalah permasalahan pertentangan kelas, konflik sosial yang memungkinkan penolakan komunisme terhadap kepemilikan individu didasarkan pada kritik mereka atas superioritas kelas bourgeois atas kelas proletar, yakni antara pemilik modal dan para pekerja. Mereka ingin menghilangkan adanya perbedaan kelas antara orang kaya dan pekerja. Dalam hal ini, Marx dan Engels meyakini bahwa dengan penguasaan kelas pekerja atas sumber daya dan instrumen produksi dapat menghapuskan sistem kapitalisme, menghilangkan status bourgeois para pemilik modal sehingga nantinya semua orang berada dalam satu kelompok yang sama. Nah, kepemilikan sumber daya. Ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya, ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Komunitas, negara dalam pengertian yang lebih luas berhak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya. Kepemilikan oleh swasta atau individu menghasilkan kesenjangan ekonomi. Hal ini karena kapitalis hanya mengejar kepentingannya masing-masing tanpa memikirkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Keenam, intervensi pemerintah. Sosialisme menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Mekanisme pasar dianggap sebagai sarana bagi kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan mengeksploitasi kaum buruh. Hasil produksi diberikan secara minim kepada para pekerja gaji atau upah guna memberikan hasil yang maksimal kepada para pemegang saham yang berupa profit atau keuntungan. Eksploitasi terhadap para pekerja yang justru berperan paling besar terhadap produksi adalah isu utama yang dikritisi oleh sosialisme. Oleh karenanya, sosialisme berpandangan bahwa sistem ekonomi harus didasarkan pada intervensi pemerintah, bukan pada mekanisme pasar untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Ekonomi sosialis sering juga disebut dengan ekonomi komando. Hal ini tidak lepas daripada pemikiran bahwa keputusan-keputusan ekonomi itu disusun, direncanakan, dikontrol oleh kekuatan pusat. Studi kasus Undang-Undang Dasar Pasal 29 dan Ekonomi Islam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 disebutkan, bumi dan air dari kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini sama semangatnya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Meski mengakui pentingnya kepemilikan secara individu oleh masyarakat, tetapi ekonomi Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan adanya barang publik yang tidak boleh dimiliki secara individu.